Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut rangkuman proses termodinamika. Pada dasarnya, pada proses termodinamika kita mengenal ada 4 proses. Ada proses isobarik, ada isohorik, ada isotermal, dan adiabatik. Tabelnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ya. Kita tahu bahwa di proses termodinamika itu hukum 1 ya. Hukum 1 itu kita tahu bahwa Q sama dengan delta U plus W. Ini yang mendasari. Bahwa jumlah kalor itu sama dengan jumlah perubahan energi dalam ditambah usahanya. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Isobarik, iso itu adalah sama ya. Bar itu adalah tekanan. Berarti kalau isobarik itu pada tekanan yang sama. Iso itu sama, bar itu tekanan. Berarti tekanan sama. Berarti B-nya sama. Kenapa muncul V per T? Karena kita tahu bahwa PV per T sama dengan NR. N-nya itu jumlah mol, R-nya adalah bilangan gas yang nilainya 8,314. Berarti PV per T ini menghasilkan PV per T sama dengan PV per T. Ini kalau sini 1 saya kasih 1 ya. 1, yang ini 1. Ini P2, P2, P2. Ini yang ini 1 kita anggap awal, 2 itu kita anggap akhir. Karena tekanannya sama, berarti P1 dan P2 ini sama, menghasilkan V per T yang sama. V per T yang sama, bukan V-nya sama, T-nya sama ya, tetapi V per T yang sama. Berarti V1 per T1 sama V2 per T2. Ketika V-nya ini berubah, V1 berubah, lebih kecil gitu ya, berarti V2-nya ini lebih besar. Ketika ini lebih besar, berarti T-nya otomatis berubah. Tetapi perbandingan V1 per T1 itu akan sama dengan perbandingan V2 per T2. Maka di sini menghasilkan V per T yang konstan, bukan pada ini ya, V per T yang konstan, bukan V dan T-nya sama. Yang berikutnya adalah ke perpindahan kalor. Bagaimana perpindahan kalornya? Perpindahan kalornya adalah N kalikan Cp kalikan delta T. Cp adalah kapasitas kalor pada tekanan yang tetap. N-nya adalah jumlah mol, delta T adalah perubahan suhu. Usaha yang dilakukan bagaimana? Usaha itu adalah W sama dengan P kalikan delta V. P kalikan delta V ya. Nah, karena di sini V-nya itu berubah, berarti ada usahanya. Berarti P kalikan delta V. Terus bagaimana perubahan energi dalam? Kalau energi dalam saja, U itu sama dengan 3/2 nRT. Gitu ya. Untuk gas monoatomik. Kalau di atomik ya bergantung pada suhunya. Suhu kurang lebih di 300, 500, 700, atau 1000 Kelvin berbeda-beda rumusnya. Tetapi kalau ini monoatomik, nilainya adalah sama yaitu 3/2 nRT. Ketika ini delta U, berarti di sini ada perubahan suhu. Ini ada perubahan suhu. Ya, ada perubahan suhu. Bentuk hukum termodinamika tetap yaitu Q sama dengan delta U plus W. Lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah isohorik. Isu sama horik itu adalah volume. Ini tadi volume ya, yang tadi tekanan ya. Tekanan. Ini kali tekanan. Ini volume. Volumenya sama. Ketika volume sama menghasilkan P per T yang sama. P per T yang sama, bukan P dan T-nya sama ya, tapi P per T sama. Jadi itu nanti rumusnya adalah V-nya sama, berarti P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Perpindahan kalornya bagaimana? Perpindahan kalornya adalah 3/2 nR delta T. Ini perpindahan kalornya. Kenapa? Karena di sini dia volume tetap, berarti kondisi usahanya P kalikan delta V itu nilainya 0. Ketika 0 berarti ini W-nya 0.
Q sama dengan delta U. Berarti Q sama dengan delta U. Perbedaan kalornya berarti sama dengan energi dalam, perubahan energi dalam. Jadi perubahan energi dalam ini menghasilkan perbedaan kalor. Berarti di sini ditambah 0, jadi Q sama dengan delta U gitu aja. Yang berikutnya pada proses isotermal. Termal itu berarti suhu. Berarti suhu yang tetap. Ketika suhu yang tetap berarti T-nya tetap menghasilkan nilai PV yang tetap. Bukan P dan P-nya tetap, V-nya tetap ya, tetapi menghasilkan PV yang tetap, yaitu P1, V1 sama dengan P2, V2. Nah, isotermal berarti suhu awal dan suhu akhirnya sama. Ketika suhu awal dan akhirnya sama, berarti delta U ini pasti nilainya 0, karena tidak ada perubahan. Ketika delta U 0, kita kembali ke delta U plus W. Itu sama dengan Q, berarti Q-nya sama dengan W. Q-nya sama dengan W. Nah, usahanya bagaimana? Ya ini NR ln V2 per V1. Ini harusnya NRT ln V2 per V1 ya. Ini ada nilainya plus. Tapi kalau kita pakai nilainya V1 per V2 berarti nanti di sini harus dikasih min NRT ln V1 per V2. Ini jangan kebalik ya. V2 per V1 berarti nilainya adalah plus. Tetapi kalau Anda pakai rumus V1 per V2, maka nilainya di depan harus dikasih tanda minus. Yang berikutnya adalah adiabatik. Ketika adiabatik, berarti dia ada perubahan pada semua kondisi. Nah, itu rumusnya. Yang konstan adalah V gamma. Atau kalau pakai T berarti T kalikan gamma min 1. Gitu ya. Nah, di adiabatik berarti tidak ada perbedaan kalor. Berarti Q-nya sama dengan 0. Ketika Q-nya sama dengan 0 berarti delta U ditambah W itu sama dengan 0. Sehingga delta U sama dengan min W. Atau W-nya sama dengan min delta U. Nah, kita tahu bahwa usahanya itu sama dengan perubahan energi dalam. Usahanya ini sama dengan perubahan energi dalam. Tetapi nilainya minus. Sehingga ketemu 3/2 NR delta T. 3/2 NR delta T. Usahanya berarti min delta U. Berarti min 3/2 NR delta T. Dari tabel ini, kita tahu bahwa isobarik berarti apa yang berbeda di situ? Ketika isobarik berarti dia menghasilkan perbedaan volume dan suhu. Kalau isobarik menghasilkan perbedaan tekanan dan suhu. Kalau isotermal itu menghasilkan tekanan dan volumenya. Ketika adiabatik berarti ada perubahan di semua. Terima kasih.